Halo, ketemu lagi di Ide Ruby, Ide Ruby Prasetyo. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menyinggung tentang seorang rektor yang profesor yang terjerat kasus korupsi. Nah, kali ini saya nggak begitu spesifik baca beritanya, cuman headline-nya aja bahwa ada hakim agung yang korupsi juga ketangkap KPK. Saya rasa standar kejahatan di masing-masing orang itu beda ya. Jadi mungkin kalau korupsi itu sangat bisa diperdebatkan, sehingga mungkin buat beberapa orang tidak merasa korupsi itu sebagai tindak kriminal, itu hanya salah administratif aja, mungkin begitu. Kalau kesalahannya itu kayak bunuh orang gitu, itu sebenarnya itu jelas ya. Terus kemudian nyuri gitu, itu jelas. Tapi kalau korupsi itu kan sebenarnya itu nyuri tapi kayak dibahasakan yang lebih halus gitu. Saya jadi berpikir bahwa negara hukum, yang dimaksudkan negara hukum ini sebenarnya kita itu sedang bermain-main dengan hukum itu sendiri, atau kita memang ingin menegakkan sesuatu hal yang baik. Itu saya menjadi bertanya-tanya. Kalau kemarin oke lah, ini profesor tapi dia rektor dan dia harus menghidupkan universitasnya kayak gitulah ya. Mungkin itu dalihnya bisa banyak. Dan ini hakim agung, pihak dimana punya otoritas untuk menciptakan, mewujudkan keadilan, tapi ternyata korupsi juga. Saya nggak tahu. Kemudian terus orang mengait-ngaitkan dengan dulu ada jaksa yang juga bermasalah dengan hukum dan lain sebagainya. Rasanya kalau kayak gini terus itu nggak bakalan itu hilang gitu ya. Jadi mesti ada satu shock terapi dulu gitu ya. Banyak sih sebenarnya yang sudah mengusulkan hukuman untuk para koruptor itu seperti apa gitu. Menurut saya memang hukuman para koruptor itu kalau mau, ini saya punya dua alternatif gitu ya, yang mungkin ekstrim ya. Ekstrim satunya, koruptor itu dihukum mati atau dimiskinkan gitu. Kalau nggak gitu nggak akan hilang. Kenapa? Karena kalau kita mau menghitung ya, korupsi 2M terlalu kecil lah ya, 20M gitu. Terus kemudian dia biaya-biaya dan seterusnya, misalnya dia habis 5M gitu, keluar penjara dia masih punya 15M. Jadi modalnya itu cukup untuk daripada bikin usaha. Korupsi ini lebih menjanjikan karena cuman malu aja kan ininya, yang ditanggungnya, padahal udah nggak punya malu. Yang profesor aja berani korupsi, yang hakim agung aja berani korupsi, yang tidak punya jabatan dan karena kekurangan gitu ya. Kalau ini kan mestinya hidupnya sudah cukup harusnya. Nah, udah dimatikan, dihukum mati. Kalau seumur hidup itu malah ngabisin biaya negara ya, atau dimiskinkan itu ya udah, segala sesuatu yang namanya pakai dia dan keluarganya gitu ya, mungkin memang harus dicek kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan itu dianggap sebagai korupsi dan kemudian itu disita negara gitu. Bagus tuh, misalnya si A kena, nah anaknya, istrinya gimana, kakak adiknya gimana, terus dari besanya gimana, pokoknya semua yang terkait itu langsung disita oleh negara, entah bagaimana. Nanti mereka dikasih aja perumahan atau apartemen yang memang itu untuk terdampak korupsi gitu ya. Nah pasti kan kalau kayak gitu kan orang akan mikir, wah ini kalau saya sampai kena, besan saya bisa kena juga nih, mertua saya bisa kena juga nih. Nah gitu kan orang akan mikir untuk korupsi, dan harus ditegakkan kalau itu. Ini saya ngomong korupsi aja ya, walaupun ini sebenarnya bisa juga untuk kejahatan-kejahatan yang lain. Ini ekstrim satunya, alternatif satu yang di ekstrim yang sebelah itu. Nah yang berlawanan, saya berpikir memang, saya pernah mendiskusikan ini dengan teman saya yang kuliah di hukum. Saya pernah memikirkan bahwa emang iya hukum ini bisa jadi salah satu alternatif atau satu-satunya alternatif untuk menegakkan keadilan. Saya pikir kalau
hukum, akhirnya orang hanya menghindari hukum saja. Tapi secara sumber masalahnya itu tidak di jadi hukum itu kan kayak tidak mencapai sumber masalah ya, hanya ujungnya saja, pangkalnya enggak. Jadi ujungnya kalau ada korupsi dihukum, kalau ada bunuh orang dihukum, kalau ada yang nyuri dihukum, kalau ada yang salah dihukum kan gitu kan. Tapi tidak ke pangkal bahwa bagaimana supaya tidak berbuat salah. Nah, itu yang seharusnya dikuatkan gitu. Nah, ini alternatif satunya lagi. Siapa yang harus melakukan ini ya? Saya rasa karena ujungnya ini orang hukum ya, mestinya orang hukum ini juga punya kepentingan untuk memikirkan pangkalnya. Tidak hanya dia sendiri ya, artinya mungkin tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga semuanya. Karena ya kembalilah diingatkan kalau kayaknya kalau sudah kementerian ini yang bergerak, kementerian lain itu nggak ikut bergerak. Ini kalau saya ngomong dalam konteks negara ya. Mestinya ini masuknya mulai dari pendidikan. Nah, kalau pendidikan aja sekarang pangkalnya ya, orang mau masuk pakai zonasi itu konsepnya sudah bagus, tapi akhirnya biar bisa masuk ke sekolah favorit, akhirnya melanggar hukum dengan cara yang baik dan benar. Misalnya pindah ke kartu keluarga, pindah ke keluargaan gitu. Belum lama ini saya masih dengar itu juga. Nanti bisa diikutkan ke keluarganya siapa yang dekat sekolahan sehingga bisa masuk ke zonasi. Nah, itu buat saya sudah melanggar hukum itu harusnya. Bagaimana si anak tidak diajari untuk korupsi kalau begitu. Jadi si anak akan melihat itu sebagai oh ya ini peluang, ini cara yang lain, ini alternatif begitu. Nah, saya berharap ada yang punya pemikiran untuk memikirkan pangkalnya sehingga hukum itu tidak bergerak di ujung, di akhir, tapi sejak awal kalau kamu melakukan ini, kamu punya konsekuensi ini, sebaiknya kamu melakukan yang ini. Kamu masuk sekolah harusnya zonasi. Ya sudah, kalau ada yang tidak melakukan atau kalau ada yang melanggar itu, ada yang memanipulasi itu harus mulai ditindak. Karena dari situlah sebenarnya carut-marut negara ini terus terjadi itu karena pendidikannya salah. Nah, ujung pangkal itulah yang harus menjadi concern kita bersama untuk sama-sama diperbaiki sehingga kehidupan akan lebih baik, lebih adil. Tidak hanya nunggu hukum yang akhirnya menghukum dengan tidak adil. Itu saja dari saya, Ide Ruby, IDRP, Ide Ruby Prasetyo.